jadi ayah bunda semuanya, ayo sekarang udah bukan zamannya kalau ada masalah curhatnya di sosmed, curhatnya di Facebook, udah bukan zamannya. Kenapa udah bukan zamannya? Siti katakan demikian karena itu udah di zaman dulu, istilahnya zaman jahiliyah, ketika kita nggak tahu mau cari jawaban di mana. Nah, sekarang karena sudah belajar, sudah pintar, sudah dekat dengan Quran, jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi, nggak perlu ngomong ke tetangga, malah nanti semakin runyam masalahnya. Nah, sekarang ya udah tahu nih, oh oke ada masalah, tarik nafas, buang, istighfar, wudhu, buka Quran, temukan jawabannya. Itu. Setuju? Setuju. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Sip. Nah, insya Allah eh malam ini Siti pengen sharing sedikit. Ngomong-ngomong kunci jawaban, dari tadi kan Mbak Siti kok ngomongnya kunci jawaban gitu. Nah, Siti mau tanya dulu kepada ayah bunda soleh solehah semuanya calon penghuni surga insya Allah. Nah gini ayah bunda ketika diberikan ujian atau gini deh semuanya pernah melaksanakan ujian saat sekolah nggak ayah bunda? Pernah? Pernah ya? Oke. Nah ketika ada nggak sih perbedaan ketika kita mau menghadapi ujian nih, besok ujian atau minggu depan ujian, tapi kita pernah mengalami dua situasi. Situasi yang pertama adalah minggu depan ujian, tapi kita tidak dikasih kisi-kisinya. Itu situasi yang pertama. Terus situasi yang kedua adalah dikasih tahu nih minggu depan ujian. Lalu gurunya juga memberikan kisi-kisi. Kira-kira di situasi nomor berapakah ayah bunda menyambut ujian itu dengan bahagia? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Kenapa? Karena udah ada kunci mendapatkan jawabannya. kisi-kisi. Ada kisi-kisi. Petunjuknya ada. Mantap. Nah, bayangin aja dapat kisi-kisi untuk menghadapi ujian aja kita udah bahagianya bukan main. Apalagi kalau dapat kunci jawabannya. Nah, kira-kira kalau kita masukkan ke dalam realitas kehidupan kita sekarang, kira-kira kumpulan dari kunci jawaban itu tuh ada di mana? Al-Quran. Al-Quran yang sudah jelas-jelas itu adalah petunjuk petunjuk untuk kita menjalani kehidupan ini. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika dapat ujian, kita nyari jawabannya di mana, Ayah Bunda? Al-Quran. Sudah? Apakah sudah dilaksanakan? Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang. Oke, Mbak Siti, kadang iya, kadang enggak, tapi banyakan enggaknya. Karena nggak simpen Mbak Siti keburu gemes, keburu nggak sabar gitu ya, benar? Nah, Benar. Karena itu memang kodratnya kita sebagai manusia yang mudah lupa. Mudah lupa, bahkan dengan kumpulan kunci jawaban aja kita lupa. Gitu ya. Padahal udah jelas nih. Kamu aku beri kehidupan, kata Allah. Terus untuk membimbing kamu menjalani kehidupan ini nih, aku kasih guideline-nya. Aku kasih petunjuknya. Nah, tapi karena sifat dasar manusia yang lupa, maka guideline itu nggak dipakai. Ujung-ujungnya masuk jurang. Oke, nah insya Allah di sini mah santri-santri mim nggak ada nih yang masuk jurang insya Allah karena sudah belajar ya. Oke, nah Siti pengen sharing ke momen yang paling bikin kita bahagia adalah ketika kita akan melaksanakan ujian
Dan kita sudah mendapatkan bocoran dari kunci jawaban ujian tersebut. Oke. Nah, sekarang Siti pengen tunjukin sesuatu. Ini gambar ya, sebentar. Di gambar ini, oke. Kelihatan? Kelihatan Ustazah. Kelihatan. Oke. Nah, sekarang di sini ada satu garis lurus. Satu garis lurus ini adalah jalan jalan manusia menuju Nah, surga. Oke, sebelum dilanjut, kira-kira di sini ada nggak yang tujuan akhirnya bukan surga? Ada? Ustazah. Ada yang tujuan akhirnya bukan surga? nggak ada. Nggak ada. Oke, karena kalau tujuan akhirnya bukan surga berarti kita beda tujuan. Ya. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti ya 1.500 1.600 orang di sini tujuannya sama, yaitu surga. Nah, perjalanan seorang manusia menuju surga ini banyak sekali rintangannya. Dari mana Mbak Siti ngelihatnya nih? Garis merah ini adalah ujian. Nah, gitu. Terus nanti sebelum kita sampai surga, kita harus mati dulu. Nah, sekarang siapa yang mau duluan masuk surga? Yang mati dulu. Yang mati dulu. Masya Allah. Sip ya. Nah, sip. Oke, nah jadi dari gambar ini kita tahu, oh manusia itu dalam menghadapi kehidupan, dia pasti. Nah, ujian yang dihadapi oleh seorang manusia ini pasti atau mungkin? Pasti. Setiap orang yang hidup pasti dapat ujian. Seperti itu ya, Ayah Bunda. Nah, ujian ini seperti yang sudah sering disampaikan, itu ada dua, ujian kebaikan dan ujian keburukan. Oke. Nah, ini dalam perjalanan manusia menuju surga itu ada ujiannya. Ada keinginan-keinginan manusia, lalu dia dapat ujian. Nah, ketika password ataupun cara menjawabnya adalah benar, nih kita lanjut ya. Nah, setiap detik itu kita sedang diuji. Kalau jawaban kita benar, maka ketenanganlah yang kita dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau kita jawabnya salah, maka dapatnya gelisah. Nah, Mbak Siti, gimana caranya menilai respon kita itu benar atau salah? Nah, ketika kita dapat sebuah ujian, terus kita meresponnya, kita cari jawabannya itu di dalam Al-Quran dan sesuai dengan yang ada di dalam Quran, maka itu jawabannya benar. Gitu ya. Misal, kita dapat, contohnya adalah kita dapat masalah tentang tetangga. Tetangga ini gitu ya. Tetangga ini dia itu selalu memojokkan kita atau menjelek-jelekan kita. Nah, tentu saja di dalam Al-Qur'an jawabannya apa? Apakah kita harus meladeni dan membalasnya dengan kejelekan atau kita harus sabar dan mendoakannya? Sabar dan Kita harus sabar dan mendoakannya walaupun berat. Oke, Masya Allah. Kalau tentang teori, insya Allah semuanya lulus. Tapi kalau prakteknya, gimana tuh?
Ra. Gimana enggak? Prakteknya belum tahu Ustazah. Prakteknya belum tahu Sering Mbak tidak Siti. bisa. Aduh Mbak Siti, boro-boro mau ingat kok ya aku dengarnya udah gedek duluan. Pengen tak labrak langsung Mbak Siti gitu ya. Nah, itulah bedanya akal kita dengan Quran. Biasanya memang kebalik gitu ya. Contoh, kenapa Siti bilang kebalik? Contoh seperti ini. Oke, nah misalnya ayah bunda dapat uang 10 juta gitu ya, dapat uang 10 juta. Nah insya Allah nanti ada uang datang dari langit ya. Dapat uang 10 juta. Nah menurut akal pengennya kita belanjakan, pokoknya kita penuhi kebutuhan diri kita pribadi. Tapi menurut Al-Quran, gitu. Bunda Hotiah, Bunda Nurhayati, udah dapat 10 juta, setor dulu 2,5%. Benar? Benar, harus disetor dulu. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena sejatinya yang kita miliki sesungguhnya itu bukan yang kita nikmati secara pribadi, tapi yang kita bagikan. Nah, itulah makanya tadi Siti katakan bahwa Al-Quran itu memang ya kebalik gitu. Di saat kita enak-enaknya tidur tengah malam gitu, kok ya disuruh bangun di sepertiga malam gitu ya. Jam 2, setengah 3 bangun, disuruh sholat. Padahal lagi pulas-pulasnya tuh tidur gitu. Tapi Allah memerintahkan kita untuk bangun gitu. Nah, terus masuk juga waktu sholat zuhur. Kok lagi hektik-hektiknya kerja nih di kantor. Terus lagi meeting. Telepon sana, telepon sini. Terus tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Stop. Bos besar udah manggil. Nah bayangin, kita lagi berhenti dulu. Sholat. Gitu juga asar, maghrib, kita lagi capek, ya Allah capek banget, macet lagi di jalan, disuruh sholat maghrib, gitu. Nah, itulah bukti bahwa Kak Fitri ini boleh dibantu Umi Merah ya, kayaknya belum join audio deh. Nah, ditulis Kak di teks. Nah, jadi seperti itu ayah bunda sekalian. Nah, kembali lagi ke sini, harus disadari bahwasanya kita setiap detik itu sedang diuji. Sekarang Siti juga lagi diuji. Gitu. Nah, ayah bunda sekarang juga sedang diuji. Kalau kita jawabnya benar, maka insya Allah dapat ketenangan. Kalau jawabnya salah, maka insya Allah gelisah. Nah, ini justru ayah bunda bersyukurlah ketika diberi rasa gelisah. Nah, pernah kan misal kita sedang menghadapi sesuatu, terus kita menunjukkan respon ataupun mencoba mengerjakan sesuai dengan keputusannya kita. Nah, istilahnya terus ketika setelah itu berjalan gitu ya, kok ya kayaknya nggak bener ini gitu. Nah, harusnya bersyukur kalau masih Allah berikan rasa gelisah ketika kita salah menjawab. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk merubahnya dengan jawaban yang benar. Istilahnya masih diberi waktu untuk remedi, nggak naik kelas. Gitu ya, ayah bunda semuanya. Nah, ini agar kita lulus ujian, ini ada tipsnya. Milikilah kesadaran berlapis-lapis dan berjalanlah sesuai dengan keinginan Allah. Keinginan Allah gimana? Kalau misalnya keinginan kita, aduh pengen banget ya punya rumah besar, terus punya mobil, tapi nggak ada dananya, gitu. Keinginan kita pasti pengennya maksa. Kredit, riba, hantam keinginan kita. Tapi Allah mengatakan jauhi riba. Gitu. Nah, caranya adalah kita harus sabar. Oh, diri ini belum sanggup membelinya.
diri ini belum sanggup nih punya rumah, punya mobil mewah, ya udah sabar dulu. Nikmatin yang ada dulu, besarkan rasa syukurnya gitu. Daripada dipaksakan itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kenapa tidak sesuai? Karena kalau dipaksakan kita akan mendekati larangannya yaitu riba. Nah, makanya ada rem di situ. Allah mengerem kita dengan cara sabar. Perbanyak syukur. Kalau kita selalu melihat ke atas, nggak akan ada habisnya. Nah, ingat itu adalah tipu daya iblis. Mbak Siti, gimana Mbak? Sekarang Mbak, zaman sekarang Mbak, kalau nggak kredit nggak akan bisa punya barang Mbak. Nah, itu sudah masuk ke dalam peta permainan iblis. Nah, iblis itu job desk-nya cuma satu, Ayah Bunda. Menjerumuskan manusia untuk masuk ke dalam neraka. Gitu. Karena job desk-nya cuma satu, maka dia fokus. Gitu. Dia fokus. Caranya gimana? Oh, oke, iblis menurut Quran surah Al-A'raf gitu ya. Dia akan menggoda kita dari depan, dari kanan, kiri, belakang. Bayangin Ayah Bunda, dikepung sama iblis. Gitu. Nah, tapi ada dua sisi yang tidak dijangkau oleh iblis, yaitu ke atas, dari atas ketika kita selalu ingat sama Allah, dan dari bawah ketika kita selalu ingat mati. Nah, itu dua sisi tersebut itu tidak bisa iblis ganggu. Ketika kita selalu ingat mati dan juga selalu ingat Allah. Nah, semoga kita semuanya Allah lindungi dari bisikan-bisikan iblis. Ada doa agar kita tidak termakan bisikan-bisikan iblis. Ada yang tahu yang di Quran surah Al-Mu'minun? Ada yang tahu nggak? Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin Allahumma rabbi hamazati sayatin Ini ayah durun. Mas Allah tabarakallah, luar biasa, mumtaz semuanya. Nah, jadi ada di Quran surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun Quran surah keberapa? 23. 23. 3. Quran surah Mu'minun surah ke-23 ayat 97 dan 98. Ini ya, dijah sebentar. Nih bagi yang belum tahu, ini boleh dicatat. Ini bisa didawamkan ya, bisa dijadikan amalan. Jadi sekiranya mumet-mumet ataupun kok aku sepertinya sedang bimbang gitu ya, galau, gelisah, merana gitu. Nah, ini boleh dibaca ini. Ini insya Allah pendek aja, Bunda, ayah-ayahku semuanya. Tapi dan insya Allah dia mudah dihafal ya, mudah dihafal. Jadi bisa dibaca kapanpun nih. Nih, dia di depannya memang wakur robbi. Itu kan dan katakanlah ya artinya. Jadi kalau misalnya mau baca doanya, langsung aja. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika robbi ayyahdurun. Oke, nah ini ada di surah Al-Mu'minun, surah ke-97 dan 98. Sudah dicatat atau di screenshot? Sudah. Sudah? Masya Allah. Sip. Oke, coba kita baca sama-sama dulu ya. Kita baca sama-sama dari Robbi A'udzubika. Siap baca sama-sama semuanya? Oke, 1, 2, 3. Robbi
berlindung pada engkau dari bisikan-bisikan setan. Jadi sayat Ya Rabbi ayah Tuhanku Allah luar dari biasa. padamu dari Setan dan aku berlindung kepada engkau. A'udzubika min hamazati syayatin. A'udzubika Rabbi ayah A'udzubika rabbi ayah. Oke, alhamdulillah. Nah, pendek ya, pendek. Ini sangat pendek. Jadi kalau bisa dihafalkan, terus tinggal selalu dibaca aja. Sip. Nah, itu oleh-oleh doa dari pertemuan malam ini. Oke, sip. Nah, jadi ayah semuanya, ini kita udah tahu nih, kalau misalnya kita udah dapat kunci jawaban, nah maka insya Allah menjalani kehidupan ini kita akan senang dan tenang. Nah, balik lagi tadi kalau kita bisa menjawabnya dengan kunci jawaban yang benar, ya. Nah, ini salah satu kisah. Ini ada kisah Nabi Lut yang benar-benar Nabi Lut ini membaca petunjuk ataupun kunci jawaban dari Al-Quran. Nih ya, Siti share. Ada yang tahu Nabi Lut? Nah, ini sebagaimana pelajaran dalam kisah Nabi Lut yang sudah mendapat bocoran dan kunci jawaban dari Allah akan azab yang akan terjadi terhadap kaumnya. Nah, jadi tahu ya ayah bunda yang ya gay, homo gitu. Tahu kan ya kisahnya? Jadi di zaman Nabi Lut itu ya benar-benar orang tuh saling mencintai sesama jenis. Itu kan nggak boleh ya, tidak boleh, sangat-sangat dilarang. Nah, maka dari itu Allah mengazab kaum Nabi Lut. Ini tahunnya dengan yang benar-benar di tanah itu. Nah, ini di Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 65 sampai 66. Nah, Allah tuh kasih bocoran loh. Bocoran dari Allah untuk Nabi Lut. Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutlah mereka dari belakang, dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Nah, bayangin, petunjuknya sedetail ini. Tinggal pilihnya ada di Nabi Lut. Mau sami'na wa atokna, maka akan tenang, akan selamat. Atau tuh. Nah, inilah salah satu bentuk kita untuk, udah ada nih kunci jawabannya di dalam Al-Quran, tinggal kita mau enggak, gitu ya. Dan telah kami wahyukan kepada Nabi Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Nah, bayangin, ini malamnya itu Nabi Lut disuruh pergi dari tempat itu. Gitu. Karena tempat itu subuh nanti akan dihabiskan oleh Allah. Masya Allah, tabak. Luar biasa. Nah, ini benar-benar sudah di dalam Al-Quran. Dan ini salah satu kisah ini, Ustazah saya membaca. Nah, kisah ini kan juga bisa terjadi pada kita gitu ya. Nah, kayak tadi masalah yang sedang kita hadapi, terus kita mumet, kita ambil wudhu, terus kita buka Quran, ternyata dapat kunci jawaban. Udah, itu jawabannya Bunda. Meskipun terkadang bertentangan dengan kita, entah itu baik dari segi ideologisnya kita ataupun mindset kita gitu, kok nggak masuk di akal gitu jawabannya. Tapi percayalah, itu adalah cara Allah untuk berbicara pada kita. Nah, misalnya ketika kita berdoa, itu kan kita ya yang ngomong sama Allah. Nah, kapan kita ada di titik yang Allah ngomong sama kita? Ya saat kita baca Quran. Gitu. Ketika kita membaca Quran, disitulah Allah sedang berbicara kepada kita melalui ayat-ayatnya.
Nah, itu. Insya Allah. Makanya setiap ngaji, baca Quran, itu hati menjadi tenang. Itu karena ya ibaratnya kita sedang ngobrol gitu sama Allah. Nah, makanya ayo di-upgrade. Jangan cuma membaca Arabnya, jadi kita baca artinya juga nih sekarang. Nah, makanya hadirlah MIM Indonesia ini. Agar apa? Agar bunda-bunda tuh semuanya tuh udah nggak pusing lagi menjalani kehidupan ini gitu ya. Udah tahu kunci jawabannya. Tinggal dieksekusi. Nah, tentunya untuk mengeksekusi sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran, itu sangat amat butuh latihan. Ya, gitu. Sip. Oke. Mungkin itu aja. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Kalau misalnya bisa Siti jawab, insya Allah akan dijawab. Tadi sudah di screenshot ya, bunda-bunda semuanya. Sudah? Atau ada yang tinggal materinya? Sebentar. Ini kisah Nabi Lut tadi ya, Quran surah Al-Mu'minun, surah 9798, itu doa agar Allah jauhkan dari bisikan-bisikan syaitan. Nah, ini doa yang Quran surah Al-Mu'minun ini, coba ya kita baca artinya. Di sini tuh dahsyat sekali ayah bunda. Nah, di sini kita benar-benar meminta perlindungan dari bisikan setan. Nah, dari bisikannya aja tuh kita nggak mau dengar. Dia berbisik aja tuh kita nggak mau dengar gitu ya. Nah, apalagi dia mendekat seperti itu. Oke, Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Oke, ini ada Bunda Eli Muhsin. Kalau masalah belum juga selesai setelah membaca Al-Quran, bagaimana Ustazah? Oke, nah ini kita jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ayat 97 bukan surat Kak Siti, surah. Iya, tadi salah ngomong ya. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 97-98. Oke, untuk Bunda Eli, kalau masalah belum juga selesai setelah membaca Al-Quran, bagaimana? Nah, tentu saja dalam hidup ini kita tidak akan melupakan atau melupakan sebuah proses gitu. Nah, karena hidup ini sejatinya adalah proses yang kita lewati. Layaknya manusia itu diciptakan juga ada prosesnya gitu ya. Ibu hamil itu ada prosesnya 9 bulan mengandung gitu ya, ujung brojol. Nah, tentu yang harus kita garis bawahi adalah sikap kita ketika kita sedang menjalani proses itu. Gitu. Nah, misal ada masalah besar banget, belum selesai satu udah ada lagi gitu. Nah, terus tinggal bagaimana kita menyikapinya. Oke. Dulu ketika ada masalah gitu ya, langsung wah keluar, emosi langsung naik gitu ya, mendidih, darahnya di atas kepala nih. Cuma tinggal ini aja ya, udah hipertensi, udah darah tinggi, pokoknya kemana-mana. Saling menyalahkan semuanya. Aduh, ada masalah ini gara-gara dia, ada masalah ini gara-gara dia. Dulu seperti itu. Nah, sekarang karena sudah mengaji, udah tahu kunci jawabannya, oke. Setiap masalah yang terjadi itu karena dosaku sendiri. Gitu. Nah, ketika mindset sudah seperti itu, oke, Allah akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Ya udah, kalau dapat masalah seperti ini, oke, insya Allah aku bisa menyelesaikannya. Katakan kepada masalah, mungkin sering dengar, katakan pada masalah yang besar itu bahwa aku punya Allah yang lebih besar. Gitu, bunda-bunda. Terus, gini, biasanya ini kita X dulu, biasanya ketika kita dapat masalah gitu ya, kita selalu mengandalkan diri kita sendiri yang lemah ini untuk menyelesaikannya, benar? Nah, Benar.
Padahal Allah itu memberikan ujian untuk kita lewati, bukan untuk kita selesaikan. Kenapa begitu? Karena Allah hanya pengen lihat bagaimana cara kita merespon. Apakah sudah sabar? Apakah dengan ujian tersebut sudah membuat kita muhasabah atas dosa-dosa kita yang telah lalu? Apakah dengan diberikannya ujian tersebut bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik? Kan itu hikmah dari berbagai macam masalah atau ujian yang kita dapatkan. Gitu. Nah, Allah tuh cuma pengen lihat itu. Gimana nih Bunda Suti merespon ujian ini? Gitu. Apakah udah sabar? Apakah malah nyalahin anak, cucu, menantu semuanya? Apakah malah jadi bikin semakin menjauh? Nah, itulah makanya kalau kita benar responnya, maka kita akan tenang atau naik kelas. Tapi kalau kita salah meresponnya, malah menyalahkan, malah jadi amarah, dendam di hati, gitu ya. Nah, itu berarti kita nggak lulus. Kita akan tetap gelisah dengan segala gundah gulana yang ada di hati. Nah, ketika ada masalah, udah banyak istighfar, banyak ngaji, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan merasa hebat untuk menyelesaikan masalah itu. Biarkanlah Allah nanti yang akan menyelesaikannya dengan segala skenario yang ada. Nah, itu pasti jauh lebih indah. Misal gini Ayah Bunda, simulasi sederhananya, gitu ya. Simulasi sederhananya adalah, ini kita punya satu kepala, ataupun kita punya satu hati gitu ya. Nah, terus satu hati ini isinya 100%. Nah, ada masalah. Terus kita berusaha sendiri mati-matian menyelesaikannya. Sehingga 95% itu isinya kita dan otak kita sendiri saja yang terbatas ini. Maka dari 100% ada kita 95%, maka cuma berapa persen Allah di situ? 5%. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, ya Allah, ini hidup hamba ini, ya Allah, mohon aturkan ya Allah. Hamba dulu pernah mengaturnya, tapi kok ya kelabakan. Gitu. Hamba percayakan kepada Engkau, insya Allah yang Engkau tetapkan adalah yang terbaik. Gitu. Jadi cuma 5% nih isinya. Diri kita tuh cuma 5%. Maka 95%-nya adalah porsi Allah. Kira-kira yang lebih cepat masalahnya akan selesai ketika porsi kita 95% atau saat porsi kita 5%? 5%. 5%. Kenapa? Karena 95% karena kebanyakan porsinya adalah Allah. Dan Allah itu sebaik-baiknya pembuat skenario. Dan akhirnya pasti manis. Meskipun ada air mata, gitu ya. Harus sabar. Gitu. Nah, itulah yang harus kita tebus gitu. Oh, ingat aja, oh, diuji seperti ini, ya Allah. Terima kasih ya Allah udah dikasih ujian, akhirnya ada kesempatan untuk menebus dosa-dosa masa lalu. Makanya kalau lagi ada ujian, lagi ada masalah, perbanyak minta ampun. Nah, sekali lagi Siti mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bantu doanya, supportnya juga agar semakin banyak orang yang bisa ikutan menghafal Quran dengan metode MIM. Karena memang visi kita adalah mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Semoga dengan 23 juta penghafal Al-Quran itu bisa memberi syafaat ke masing-masing 10 orang, maka insya Allah satu Indonesia akan masuk surga dengan syafaat penghafal Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan ayah bundalah salah satunya ya.
Terima kasih. Itu aja dari Siti. Mohon maaf atas segala kehilafan. Siti mencintai dan menyayangi ayah bunda semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Siti, izin tutup dan kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.